Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Bincang Bisnis. Bersama saya Yuni Kabela akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi seputar bisnis di Kota Semarang dan sekitarnya. Untuk itu langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Bapak Nicholas Anggada as a CEO and a co-founder of PT MKP Mitra Kasih Perkasa. Selamat malam Pak, apa kabar? Thank you, selamat malam Tribuners. Salam kenal. Salam hangat tentunya Salam ya Pak ya. hangat, Oke. Baik Pak, kita hari ini akan membahas terkait diskus menjelang 6 tahunnya anniversary dari MKP PT Mitra Kasih Perkasa. Ini nampaknya memberi penghargaan kepada para tokoh PAD pendapatan asli daerah. Nah, ini kenapa tema yang diangkat tuh apa dan bagaimana sejarah didirikannya MKP sendiri nih Pak? Oke, sejarah dimulainya MKP itu kurang lebih pada saat di tahun 2019 kami diminta oleh salah satu kebun binatang di Kota Semarang untuk meningkatkan pendapatan mereka karena dirasa sistem yang di sana secara tiketing ini kurang mumpuni. Oh begitu. Nah, pada waktu kita fact finding di sana awalnya mereka itu omsetnya itu hanya sekitar 2 miliar saja satu tahun. Dan pada saat kita berproses pada waktu di tahun 2019 itu hanya butuh waktu 1-2 bulan dan menutup tahun di 2019 itu pendapatan mereka bisa naik sampai 7 miliar. Wow. Jadi kurang lebih dari 2018 hanya 2 miliar, 2019 itu belum full year itu sudah menyentuh angka 7 miliar. Wow. Nah, di situ kita melihat wah ternyata sistem yang kita implementasikan, sistem traffic intelligence yang kita implementasikan ini punya dampak yang sangat positif, terutama untuk pendapatan asli daerah. Gitu. Jadi mendukung juga ya Pak untuk Yes. program daerah. Berarti saat itu bernama Semarang Zoo ya? Iya, betul. Betul. Oke, kemudian untuk tema secara spesifik sendiri, tema ulang tahun di 6 tahunnya MKP ini apa? Ya, kita tahun ini kita ambil namanya Great Journey. Oke. Ya, karena memang perjalanan kita ini dari startup yang atau perusahaan teknologi yang kita bisa bilang dari kota kecil gitu ya, dari Semarang sampai hari ini di 2023 ini yang awalnya kita mulai hanya dari 2 lokasi, saat ini sudah 120 lokasi. Wow. Dan kita sudah melayani kurang lebih 48 juta transaksi. Ya, baik itu di parkir, pariwisata, pasar, maupun public service, dengan nilai pemrosesan sekitar 1,6 triliun. Wow. Ya, dan itu lahir dari kota Semarang ini yang kita cintai. Asli Semarang juga nih? Yes, saya kelahiran Semarang. Ini sesuai ya, menghasilkan juga di Semarang ya, Yes. kota kelahirannya juga di sini. Baik, tadi bicara terkait traffic, ini nampaknya terkenal dengan traffic pembeliannya secara digital begitu ya, dari MKP sendiri. Untuk visinya sendiri ini apa sebenarnya? Ya, MKP lahir, kita punya visi sebagai the most reliable traffic intelligence company. Nah, apa itu traffic intelligence? Ya, pasti rekan-rekan banyak yang mungkin bertanya-tanya, apa itu traffic intelligence? Nah, traffic intelligence itu punya framework mulai dari issue tiketnya. Ya, yang kedua adalah memvalidasi tiket. Yang ketiga adalah melakukan pembayaran secara cashless. Yang keempat, kita bicara tentang yang namanya distribusi tiket. Dan yang terakhir adalah kita bicara tentang data analitik. Jadi begitu satu lokasi ini menggunakan MKP, baik itu lokasi parkir, lokasi pariwisata, atau pasar, mereka akan mendapatkan benefit dari kelima framework kita. Nah, jadi one stop solutions nih kalau di MKP. Itu menariknya. Paket lengkap ya. Paket lengkap dan hemat. Dan hemat tentunya. Oke. Baik, kemudian ini bergerak dalam bisnis traffic sebagai signature business unitnya sendiri. Ini nampaknya bagaimana MKP menjadi sebuah solusi bagi seluruh masyarakat, dalam hal ini nggak cuma kota Semarang saja, tetapi secara menyeluruh di Indonesia ini bagaimana? Oke, jadi kita punya mimpi ya di fokus market kita 4P ini, mulai dari pasar, public service, pariwisata maupun parkir. Orang itu secara tidak sadar mereka pasti akan ketemu sama MKP sebetulnya. Contoh saja, kita hadir di 11 bandara internasional, mulai dari Indonesia Tengah sampai Indonesia Timur, termasuk Semarang. Jadi begitu Bapak Ibu berkunjung ke Semarang, begitu turun bandara, begitu keluar parkir, kita sudah tahu bahwa ada mobil dengan plat sekian keluar dari Bandara Ahmad Yani nih. Nanti kalau main ke pariwisatanya ke Mairokoco, begitu masuk, ketemu lagi sama MKP. Nah, yang menarik nanti kalau mau
ke rest area misalnya. Ketemu MKP lagi. Nah, ke public service mau mandi, ketemu MKP Wah, lagi. MKP ada di mana-mana. Ada di mana-mana gitu. Baik, membantu masyarakat juga dalam hal ini ya. Yes. Oke, untuk sosialisasinya sejauh ini bagaimana? Sudah diketahui secara menyeluruh atau? Ya. Saat ini 90% customer base kita adalah rekan-rekan dari pihak BUMN, BUMD ya, dan kedinasan. Oke. Jadi memang kita banyak bekerja sama saat ini 90% dengan BUMN maupun BUMD. Di pemerintahan Di ya. pemerintahan. Ini ngomong-ngomong soal pemerintahan juga, ternyata nampaknya juga bekerja sama dengan Kemenparekraf ini ya. Betul. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan sistem one man one, One ticket. ticket. Itu bagaimana? Betul. Bisa dijelaskan Ya. kepada Tribuners? Baik, jadi kita ingin membenahi fundamental dasar dari bagaimana traffic ini jalan atau berjalan di tempat pariwisata. Selama ini mereka punya pain point yang pertama adalah karena masih menggunakan rata-rata karcis sobek. Iya, iya. Nah, karcis sobek ini pasti rawan yang namanya kebocoran, rawan dengan yang namanya cash in transit, ya, rawan tidak ada yang namanya akses manajemen. Nah, itu yang semuanya yang MKP jembatani melalui framework tiket traffic intelligence kita. One man one ticket itu One tadi man ya. one ticket tadi, betul. Nah, memang pada saat kita melakukan implementasi ini, pasti nanti efeknya akan berdampak sangat panjang. Contohnya kita ada daerah di Karanganyar, Ya. di sana ada Candi Ceto dan Candi Suku, Yaps. yang kebetulan diresmikan oleh gubernur kita, Pak Ganjar Pranowo. Pranowo. Nah, itu sudah sekian puluh tahun tidak pernah mencapai target PAD-nya. Oke. Pada saat MKP melakukan implementasi di sana, yang terjadi adalah Hasilnya? dalam waktu kurang dari setahun dan dalam kondisi COVID, Oh. mereka mencapai target PAD di atas 100%, hampir mencapai 130%. Melebihi ini ya, Melebihi pencapaian diharapkan. diharapkan. Dan Oke. itu terjadi di masa COVID. Wow, padahal itu kayaknya impossible. Maksudnya Iya. nggak mungkin terjadi COVID bisa mencapai angka seperti itu begitu Betul, ya. padahal Pak, sudah ya? dibatasi itu. Oke, oke. Ya, oke. artinya kita tergerak, kenapa kita punya program namanya Pahlawan PAD. Oh. Karena kita ingin memberikan apresiasi Yaps. kepada setiap insan aparatur sipil negara yang mereka memang punya enforcement, punya niat, punya passion untuk meningkatkan pendapatan asli daerah mereka melalui MKP. Oke, tadi Pak Niko sudah sounding terkait salah satu yang ada di Karanganyar. Untuk Iya. itu kita langsung aja lihat video yang satu ini di Karanganyar. Karanganyar itu sebenarnya luar biasa ya, karena memang dianugerahi alam yang luar biasa indah. Kemudian hampir semua peristiwa penting sejarah masa lalu bersentuhan dengan Karanganyar. Ada museum purba 1,2 juta tahun yang lalu sudah ada peradaban dengan teknologi tepat guna. Ada Majapahit yang meninggalkan jejak dengan Candi Ceto, Candi Sukuh itu ya. Dan ada sejarah perjanjian Giyanti, pembagian wilayah dari Keraton Kasunanan Surakarta dengan Hamengkubuwono. Dan mereka atau peristiwa-peristiwa itu meninggalkan jejak bersentuhan dengan Karanganyar. Dan itu merupakan daya tarik tersendiri. Populer dikenal sebagai Kabupaten Intan Pari, industri pertanian dan pariwisata. Secara kultural, letak geografis, tentu juga potensi alam. Kami sedang mencoba untuk terus membangun impian bersama bahwa Karanganyar ini insya Allah akan menjadi life center of Nusantara. Menjadi semakin bergairah masyarakat Karanganyar untuk menyambut
tamu-tamu dari berbagai daerah. Bahkan Cetok ini juga berbagai negara hadir di Karanganyar. Bupati dengan tim punya kewajiban untuk percepatan akses keuangan daerah. Jadi justru itu transformasi nilai-nilai konvensional ke digital. Jadi kalau ada perubahan teknologi, bisa terus menyesuaikan gitu. Pak Bupati kami itu orang yang suka belajar. Beliau suka gandeng profesional, ahlinya gitu ya. Tanpa kolaborasi ya kita ketinggalan. Karena setiap orang kan punya keahlian masing-masing. Bekerjasama dengan MKP, tiketing yang ada di Candi Cetok dan Candi Suko, kami dapat melihat setiap hari pendapatan berapa, pengunjungnya berapa. Peningkatan kunjungan wisata seiring dengan peningkatan kualitas destinasi di Kabupaten Karanganyar ini signifikan di 5 tahun terakhir. Di situ juga bukan hanya sekedar etiketing, tetapi ada unsur-unsur promosi, ada unsur-unsur edukasi. Harapan kami dalam waktu tidak lama, tiketing yang berada di Candi Cetok dan Candi Suko saat ini akan membias pada destinasi wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar. Dengan elektronik tiket kami sudah mempraktekkan sendiri. Monggo kita sama-sama menengkuyung untuk go digitalisasi. Nah, terima kasih. Kami ini kabupaten transformatif yang terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik, membangun brand melalui digitalisasi. Ya, salah satu digitalisasi berbagai objek wisata pendekatannya melalui e-ticketing. Apa yang mesti harus kita lakukan? Ya semua pihak harus mendukung. Karena e-ticketing ini sangat jujur. Kalau semua pihak menggunakan e-ticketing, kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik terus semakin meningkat, semakin banyak mereka yang berkunjung sebagai kontribusi untuk pemerintah, untuk bangsa dan negara. Ini ya kembali lagi untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karanganyar, pahlawan PAD. Baik, tadi kita sudah saksikan bersama terkait Ya. film pendek dari MKP sendiri. Ini bisa Ya. dijelaskan latar belakangnya seperti apa, kemudian mengapa memilih film pendek itu? Ya, memang Pahlawan PAD ini adalah program apresiasi kita kepada setiap insan aparatur sipil negara yang mereka ingin memberikan perubahan, dan kita membantu mereka dengan infrastruktur yang MKP berikan. Saat ini tahun lalu kita berhasil ada 4 nominasi di ekosistem Pahlawan PAD kami. Ya, apa saja? Itu mulai dari Grand Mairo Koco. Oke. Ya, saya sangat respect sekali dengan Bu Tita, Direktur Utama Grand Mairo Koco, karena beliau lebih dari 25 tahun membangun Grand Mairo Koco, ya, dari awalnya Grand Mairo Koco belum jadi seperti sekarang sampai jadi seperti hari ini. Berarti bisa dibilang 9 tujuan dari Yes, betul. Wow. Dan itu saya amazed sekali dengan beliau. Nah, beliau memilih menggunakan MKP karena Oke. beliau tahu dengan MKP selain efisien itu juga meningkatkan pendapatan mereka. Wow. Dan hari ini tiket Grand Mairo Koco sudah terdistribusi Ya. di lebih dari 30 juta user yang ada di BCA Mobile.
Wow. Itu juga MKP juga yang MKP, luar biasa nih sekali ya pencapaian dari MKP hingga sekarang. Yes. Di ulang tahunnya yang ke-6 ini pencapaiannya semakin pesat naik gitu ya. Thank you, thank you. Oke, thank you. kemudian tadi kisah secara spesifik untuk peningkatan PAD-nya Yeah. bersama dengan MKP ini mungkin kerjasama lainnya nih apa lagi? Wah, yang menarik adalah kita punya distribution channel. Jadi setiap ada tempat wisata Ya. yang ingin menggunakan fasilitas MKP, tinggal komunikasi saja dengan kami. Kita akan bantu mendistribusikan setiap tiketnya ke seluruh mobile banking yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah lewat BCA Lifestyle. BCA Lifestyle salah Betul. satunya ya. Ya. Wow, menarik sekali. Nah, mungkin bagi Tribuners yang belum tahu terkait MKP e-ticketing ini ternyata semenarik ini ya. Betul. Mungkin kalau orang-orang zaman dulu Ya. begitu ya, makanya yang tadi sudah disounding karcis dan semacamnya itu juga untuk polusi juga itu juga sedih banget kalau dilihat ya kertas dan semacamnya ini luar biasa. Ini inovasi dari MKP e-ticketing. Beri tepuk tangan Di Semarang luar loh. biasa. Di Semarang loh Semarang ya. loh. Biasanya di Iya. ibu kota. Betul. Ini benar-benar literally di Semarang. Tempat kelahirannya. Iya, Semarang banget. Semarang banget. Baik, kemudian nih tentunya for more information bagi Tribuners yang ingin mengetahui lebih lagi terkait informasi dari MKP e-ticketing ini pastinya bisa langsung mengunjungi all sosial medianya baik itu Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya macamnya yang ada di mana Pak Niko? Ya, MKP Official. Mhm. Nanti bisa di-follow saja Ya. masing-masing sosial media kita. Dan jangan lupa kalau Bapak Ibu ingin berdiskusi lebih dalam, feel free saja. Kantor kita ada di Jakarta, Yes. di Semarang maupun di Bali. Oke. Jadi bisa anyway bisa komunikasi dengan kita anytime kapanpun. Anytime kapanpun langsung sama Pak Nikonya atau Nah, nanti bisa sama saya kalau pas saya di kota itu. pas di kota itu berarti keliling terus nih ya? Iya, betul. Oke, ini pas di Semarang, Iya. meluangkan waktu untuk Tribun Jateng. ya. Thank you. Baik, nah ini terkait juga alamat yang sudah disounding, Ya. kemudian nanti untuk nomor WhatsApp-nya sendiri mungkin Ya. Tribuners bisa langsung lihat yang ada di bawah ini ya, yang dari layar bisa mengunjungi juga alamatnya kalau pas lagi stay di Jakarta langsung ke lokasi. Boleh. Semarang juga, mana Ya. lagi Pak? Wah, Bali. Bali. Oke, benar sekali. Yes. Ini paling jauh di mana MKP e-ticketing? Oke, kita paling jauh di Jayapura. Di Jayapura? Bandara Jayapura. Wow. Iya. Tapi kalau lokasi wisata yang populer, mostly sudah pakai MKP. MKP Ya, semua ya. Ancol. Oke. Ya, itu sudah MKP. Wih, menarik ini. Orang Semarang, anak muda Semarang ini menciptakan inovasi yang luar biasa. Ini kalau boleh tahu, Pak, umur berapa sih Pak Niko nih? Saya tahun ini 32 tahun. 30 masih muda sekali loh. Ini anak muda luar biasa Kota Semarang bisa mencapai inovasi yang luar biasa ini. Baik, terkait inovasi sendiri ini apa sebenarnya harapan ke depan untuk MKP ini? Silakan. Oke, tahun ini kita akan memulai perjalanan kita yang baru. Kita punya roadmap yang namanya sebagai Traffic Intelligence Company. So, kita akan mulai melakukan eksplorasi mulai dari descriptive analytics, comparative analytics, maupun predictive analytics di masing-masing tempat pariwisata, parkir, public service, maupun pasar. 4P itu tadi. Yes, 4P. Jadi kalau ada lokasi wisata atau lokasi pasar yang mereka sangat perlu bantuan kita, ya, dan mereka misalnya, Pak, dana saya terbatas misalnya. Anggaran saya belum dianggarkan, tapi saya perlu sekali transformasi ini dilakukan tahun ini misalnya. Itu bagaimana? Ya, kita punya program pahlawan PAD tadi. Jadi artinya berapapun budgetnya, atau seandainya pun memang budgetnya memang tidak ada, ya, kita bisa membantu dalam bentuk konsultasi untuk mengarahkan roadmap Bapak Ibu sekalian supaya di lokasi ini sudah bisa melakukan inisiasi transformasi digital tahap pertama. Bisa dibicarakan baik-baik lah ya. Betul. Dan itu memang salah satu bentuk komitmen kami. Karena kita menyadari MKP ini didirikan karena kita tuh mencintai negara ini. Saya selalu sampaikan ke semua karyawan saya, jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Waktu kita implementasi pertama kali susah pasti. Susah. Bagaimana mungkin mengubah habit orang yang sudah biasa menggunakan kartu sobek menjadi semuanya digital. Digital semua ya. Itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Kita pernah implementasi di rumah sakit Paling Karyadi. susah pada saat ini mungkin pengalaman yang menarik hingga sekarang nggak terlupakan saat-saat susah implementasinya itu bagaimana? Ya, kita pernah implementasi di beberapa lokasi
trafficnya ramai sekali, 12.000 sampai 15.000 kendaraan Crowded ya? satu hari. Satu hari. Baik. Begitu kita implementasi, hari kedua alat kita hilang. Oh, oke. Siapa tuh? Iya, Indonesia ya. Indonesia. Tapi yang saya selalu gembor-gemborkan ke tim kita, udah nggak masalah. It's okay. Ya, anggap aja itu biaya pembelajaran kita. Kita akan teruskan implementasinya. Dan puji Tuhan sampai hari ini, di lokasi tersebut terjadi peningkatan hampir 300% atau 3 kali lipat Oke. pendapatannya. Pendapatannya ya luar Iya. biasa. Ya, sekarang nggak tahu nih siapa yang ngambil nih. Tapi hukum tabur tuai lah nanti. Lihat aja. Dan tentunya ini semakin naik pesat ya dari diambilnya Iya. itu permasalahan itu, kemudian sekarang jadi melebar hingga ke Jayapura juga Yes, begitu ya. betul. Luar biasa sekali. Baik, itu harapan atau inovasi ke depan yang ingin Betul. dilakukan. Kemudian ini mungkin pesan yang ingin disampaikan bagi Tribuners di luar sana terkait layanan MKP e-ticketing sebagai salah satu pahlawan PAD. Silakan. Iya, oke. So, kalau Bapak Ibu memang memerlukan layanan dari MKP, kembali lagi kita punya program pahlawan PAD. Feel free untuk konsultasi dengan kami. Kita akan siapkan roadmap untuk digitalisasi di tempat 4P tadi, mulai dari pariwisata, parkir, public service maupun pasar. Nah, itu semua sudah dalam satu roadmap konsultasi di MKP. Dan itu gratis, Wow, Bapak Ibu. free. Jadi feel free saja komunikasi dengan kami di nomor yang tadi mungkin sudah disampaikan. Tertera di bawah ini ya. Tertera di bawah ini. MKP siap membantu Bapak Ibu sekalian sebagai pahlawan PAD berikutnya. Oke. Melayani sepenuh hati ya MKP ya. Yes, Dan setiap saat. setiap saat. Tentunya. Setiap saat. Oke. Nah, kemudian nih tadi kalau pesan secara langsung terkait MKP, Ya. ini lebih ke karena kita bincang bisnis nih ya. Iya, betul. Kita mau pesan kepada Tribuners muda khususnya untuk mereka mungkin yang lagi merintis terkait bisnis-bisnis di bidang digital. Mungkin bisa disampaikan tips Oke. and triknya. Silakan. Baik, jangan pernah ragu untuk memulai, karena kembali lagi saya pribadi juga memulai dari kota Semarang, di mana pada saat saya memulai di umur saya mungkin pada saat itu masih 28 tahun. Wow, masih muda. Saya sendiri tidak tahu 100% industri ini akan seperti apa. Tapi kita berani memulai. Dan memang pada saat kita memulai, Tuhan akan bukain jalan, hal-hal yang kita tidak duga akan terjadi, ya. Hal-hal yang susah pun juga terjadi, itu sudah satu paket soalnya, ya. Tapi yang pasti satu hal, jangan pernah minder karena kita ini ada di Semarang atau di kota kecil. Siapapun bisa membuat perubahan yang positif. Dan yang pasti dari pengalaman kami, dari kota Semarang yang kecil ini, kita di tahun 2021, kita bekerja sama dengan salah satu grup besar, ya, saya sebut saja grup Salim ya. Mereka masuk di MKP sebagai salah satu strategic investment partner, Wow. ya. Dan mereka amazed gitu, justru karena dari kota Semarang ini, digitalisasi yang masif ini malah dimulai Oke. dan menjalar ke kota-kota lainnya. Jadi saya mengencourage untuk rekan-rekan yang masih memulai bisnis startupnya atau perusahaan teknologinya, jangan pernah khawatir gitu. Boleh kita gagal, ya. Kalau di moto kita fail fast, learn faster. Oke. Ya, jadi boleh kita gagal, tapi jangan lama-lama. Yang Harus penting cepat. belajarnya yang lebih cepat. Wow, menarik Iya. sekali ini. Masih muda, anak muda berbakat juga di kota Semarang ini ya dalam hal digital sendiri, kemudian sangat mengimplementasikan bermanfaat bagi banyak orang dalam hal ini di kota Semarang tempat kelahirannya sendiri. Perasaannya sangat happy tentunya ya Happy dan bangga. dan bangga. Dan bangga. Orang tua bangga juga nih. Ini yang tetangganya Pak Niko nih pasti, aduh Pak Niko tetangga nama saya nih nanti Dan dibanding-bandingin ya Pak Niko. Untuk Pak Niko nggak tetangga nama saya loh. Oh iya. Well, last but not least, kita mau sounding bareng-bareng tagline dari MKP ya, Pak Niko Iya, ya. Ready? Siap. Siap. Oke, MKP, the most reliable traffic intelligence company. Well, terima kasih Pak Niko untuk Thank waktunya you. di Bincang Alhamdulillah. Bisnis hari ini. Sehat selalu, apapun yang dikerjakan Tuhan yang buat berhasil juga. Amin. Dan semakin semangat dalam MKP beserta dengan karyawannya tentunya. Yes. Semangat Thank you untuk so much. melanjutkan agenda Terima selanjutnya. kasih. Baik, Tribuners, demikian untuk Bincang Bisnis hari ini. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on notification bell to find out more all about Tribun Cetak. Saya Bella, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan salam Tribun.